Nggak mungkin sih ada orang yang bisa berlama-lama sampai puluhan tahun hidup bersama orang yang kasar menurutnya, yang terlalu mendominasi, yang kontrol berlebih ke diri kita gitu, nggak mungkin aku rasa. Cuma ya caranya pasti itu banyak yang dia harus faktor. cari tahu gitu loh, gimana keluar dari situ kan kadang tertutup, seakan-akan tertutup, ini aku harus bagaimana nih. Dipikir nggak apa-apa ya, gitu. apalagi Gitu nggak, ya. karena kita ngebahasnya kan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi orang terdekat itu, gini loh, orang terdekat itu juga menurut aku nggak bisa kita 100% percaya gitu aja. Maksudnya sewaktu-waktu ada apa ya masalah atau apa, mereka orang-orang terdekat tuh biasanya lebih berubahnya lebih ngeklip gitu loh, gitu loh, bisa ngerubahnya nggak nyangka. Orang yang terlihat normal pun kamu bisa menjadi gitu loh. Kan kita nggak tahu tuh mental nggak di bisa dalam, dibaca gitu, nggak bisa kebaca, nggak ketahuan. Ya, hari ini kita mau bahas tentang topik yang agak-agak nyerempet sebenarnya. Yang lagi rame sekarang ini kan. Sih, yang agak menurutku agak mencemaskan sebenarnya. Kok mencemaskan? Iya, karena berkaitan sama baku hantam. Baku hantam. Ada ya, salah satu artis kita yang senior artis inilah. Kekerasan fisik ya, mengalami kekerasan fisik dan hubungan gitu. Iya. Ya, tapi lah ya. Ya, yang terjadi sama Vena Melinda. Oke, nah apa sih sebenarnya KDRT itu? KDRT itu adalah nomor satu tindakan abuse, lebih ke kekerasan, baik itu fisik, seksual, psikis, itu juga sosial juga, flip-flop. Iya, sosial juga itu. Jadi kayak kemerdekaan kamu dibatasin, kemerdekaan kamu diambil gitu loh. Yang terjadi di dalam rumah tangga. Hubungan, tapi kan bukan hubungan terdekat. Hubungan tuh ada, maksudnya pasti namanya udah hubungan suami istri kan pasti ada batasan-batasan gitu. Nah itu mereka nggak bisa lihat ke situ gitu. Jadi kurasa ya anak sama orang tua sama anaknya juga kan, ya, orang terdekat lah yang terjadi hubungan darah ya gitu. Om sama ponakan banyak kan yang kayak lebih gitu personal itu biasa terjadi, malah sering terjadi ya di hubungan gitu. Kalau orang mesti kalau orang yang di luar justru jarang ya, maksudnya nggak judulnya nggak KDRT kan, maksudnya kekerasan dalam rumah tangga, jadi judulnya kan udah lain-lain. Kalau di luar, kalau di dalam rumah itu udah sesama pasangan, orang tua ke anak, keluarga gitu, paman keponakan, iya, kayak nganggap itu karena keponakan karena mereka menganggap deket ini, jadi kadang nggak sadar bisa semena-mena ya sama orang terdekatnya itu. Tapi concern kita kan adalah dalam rumah tangga, dalam arti suami istri gitu ya, sering terjadi kekerasan abusif gitu ya, yang kadang akibatnya secara fisik kelihatan banget gitu. Bisa sampai ke fisik. Ya, korbannya kan korbannya yang orang-orang di rumah ya, otomatis kan korbannya di dalam rumah. Kenapa itu terjadi sih? Aku tuh kadang-kadang ngerasa kayak KDRT ini sekarang udah kayak kok hal biasa ya jadinya gitu loh. Dikit-dikit orang nggak biasa, cuma maksudnya menjadi terus sering aja nggak sih? Sering gitu loh. Apalagi beritanya orang-orang yang terkenal gitu ya, maksudnya kelihatan gitu. Karena dia menganggap itu rumah tangga orang gitu loh. Kan ternyata kan begitu. Udah dari masa ke masa itu kita sering dengar, kita sering lihat, cuman karena melihat oh itu konfliknya rumah tangga, jadi nggak mau ngurusin gitu. Nggak mau ngurusin. Tapi KDRT kan nggak cuma dari laki ke perempuan, perempuan ke laki juga ada loh, bisa juga. Iya, jarang mungkin ya. Benar. Tapi ada aja gitu. Nah, terus? Nah, makanya sebenarnya siapa? Jadi yang bisa jadi korban KDRT itu sebenarnya siapa aja menurutmu? Ya kebanyakan tuh orang-orang yang terdekat, atau nggak tahu ya, mungkin kayak contohnya kayak sama pasangan merasa mendominasi terus berasa seenaknya sendiri. Maksudnya apapun yang tidak, ini mungkin menurut pelaku apapun yang tidak sesuai dengan keinginannya, apa sedikit ada perubahan atau sedikit yang menurut dia nggak cocok, langsung pukul gitu kan, langsung pukul kayak langsung gitu. Jadi kayak hal-hal ya sebenarnya sikap si pelaku ini mendominasi nggak sih, benar kan gitu ya, mendominasi kayak dengan tangan gitu ya, dengan tangan membantu dengan tangan membantu dalam hal ini apa ya, apa sih, iya kan bener kan istilahnya ringan tangan. Iya kan, dalam arti negatif gitu kan. Jadi dia lebih tonjok itu kekerasan gitu. Dan
jadinya secara fisik itu menyakitkan kan, memang itu membuat Pasti, orang Iya, jadi apalagi ada bekas trauma, ya, ada ada bekas bekas. gitu. Nah yang psikis juga sebenarnya mungkin banyak. Iya, kayak omongan-omongan yang merendahkan, merendahkan. atau kadang-kadang dihina, nggak pernah Ya apa sih ya, dipuji gitu atau disupport ya, apa segala macam, ya, support kayak kayak gitu ada kamu apa sih penghargaan. gitu ya. Lebih ke merendahkan, lebih kayak Sebenarnya itu mungkin matiin. banyak ya, Banyak sehari-hari ya, kita temuin gitu. Cuma maksudnya yang Intensitasnya Sekarang aja yang gitu. kelihatan banyak yang itu kelihatan tuh yang fisik, ngebekas, yang kalau fisik. Iya, aku- padahal kalau dilihat kan KDRT ini sebenarnya banyak gitu loh, bukan yang fisik aja yang terlihat kayak tadi psikis, Psikis. seksual, itu sosial. Cuman emang itu tidak terlihat, padahal yang sebenarnya itu juga ada bikin trauma panjang gitu bisa. kan, ada efek banyak gitu loh dari semua KDRT ini gitu. Karena orang dalam yang melakukan, maksudnya yang apa ya, orang dalam yang keluarga kita gitu loh, Tik, yang itu jadi berasa kayak oh kayak gue dikasih tahu mungkin ya kayak secara psikis mungkin gitu loh, maksudnya kalau bukan kamu ini nggak ngerti, kamu ini ngomong-ngomong kasar gitu, kamu merendahkan, mungkin dia berasa karena yang ngasih tahu bapaknya mungkin tipenya begitu, oh jadi masih ditelan-telan aja gitu loh. Iya. Padahal kan hal seperti itu sebenarnya Sebaiknya jangan. sebaiknya kan nggak bisa diterima gitu. Jangan, Cuma jangan pasti apa sama namanya keluarga kayak membenarkan bahwa itu kalau bisa kamu kebanyakan disalahkan gitu dengan kata-kata yang tidak baik, malah kamu mencari pembenaran, oh nggak apa-apa aku digituin, padahal mungkin sebenarnya itu caranya mengarahnya gitu. jadi negatif ke dia itu yang kayak Iya. gitu. Dianggap wajar ya kalau yang psikis itu kan kebanyakan dianggap wajar. Cuman Kalau kalau yang fisik mungkin. Kalau terus akhirnya terbentuk, oh bener ya aku ternyata misalnya jelek, aku ternyata misalnya rendah-rendahin gitu. Menyusahkan gitu, akhirnya kan tertanam gitu ya. Iya Itu sih. kayak orang tua ke anak kayak gitu Iya ya. kan, itu kan sebenarnya kalau di undang-undangnya itu yang aku baca itu secara fisik, psikis itu semua loh ya dimasukin di situ. KDRT. Cuma memang yang dilaporkan sekarang kebanyakan yang fisik ya. fisik gitu. Karena Jadi yang buktinya kelihatan. Udah jelas ada buktinya, badannya ini. cedera atau gimana gitu. apa ada inilah bisa Tapi divisum. gimana kalau misalnya ada orang yang berpendapat ya pasangan harus digituin supaya dia diajarin kayak gitu. Enggak Ada ya. kan ada begitu kan. Iya. Kayaknya dia yang Kayak harus gitu. diajarin gitu. Kalau udah kayak gitu, nggak ada sih yang dengan memberi pelajaran seperti itu merendahkan, membuat dia jelek itu nggak ada sebenarnya gitu loh. Malah mungkin dianya bermasalah dan emang kebanyakan kan kalau dilihat pelaku KDRT ini kan dia lebih kena mental ya kan gitu. Ada beberapa ya kayak dibilang antisosial, dia gitu terus paranoid itu dia Pelakunya ya. ya cenderung dia ada di balik itu tuh ada mentalnya dia kena gitu, makanya dia akhirnya jadi pelaku KDRT itu. Jadi dong mungkin masa kecilnya sering dipukulin gitu ya. Mungkin makanya itu kan, makanya balik lagi sih sebenarnya kadang-kadang aku sih melihatnya gini. Tahu kan? Seorang pelaku, maksudnya aku sih nggak tahu ya apakah ini pandanganku benar apa salah, tapi menurutku kadang pelaku itu sekaligus dia pun korban gitu loh. Oke, kalau sekaligus ngeliatnya Dia pun korban, mungkin di dia masa lalunya. Oke, iya, dia iya. satu korban. Benar. Jadi dia nerusin Akhirnya jadi lagi, kayak nerusin pola lagi. berantai Nah, gitu kan, pola gitu berantai kan. dia mendapatkan tanpa dia sadarin dia memperlakukan yang sama kayak ke gitu. orang Nah, pola terdekatnya berantai itu kapan stop ya? Ya, makanya itu terus Kalau Ya. tidak aware gitu Ya loh, mungkin nggak ada aware. kasihan mungkin yang kan. pertama dari orang-orang terdekat lagi melihat oh ini bermasalah nih, oh ini Ya. mungkin kecenderungan dia akan jadi seorang pelaku KDRT kayak gitu. Iya. Jadi dibantulah dari keluarga. Kalaupun pelakunya menyadari lebih bagus dia iya. akan meminta bantuan kan untuk Makanya, untuk benerin. keluar dari lingkaran itu. Parah gitu banget loh. sih, kayak kemarin itu banyak selain artis tuh ada juga yang aku IG tuh bapak itu loh yang seorang apa tuh dia kehidupan sosialnya punya hobi dan segala macam baik gitu kan di rumah mukulin anaknya ini ada kan yang itu aduh pokoknya ada deh berarti dia udah kena ya emang. Iya, dia mungkin pelakunya di, udah di kehidupan sosial dia kayak contohnya artis yang kemarin baik-baik saja malah dia artis ya kan kebanyakan tuh yang kayak gitu tuh nggak nyangka setelah beritanya maksudnya setelah dilaporkan kan beritanya mencuat kita nih nggak nyangka gitu loh. Jadi orang yang terlihat normal pun kamu bisa menjadi gitu kan kita nggak tahu tuh mental nggak di bisa dalam dibaca gitu nggak bisa kebaca nggak ketahuan ngeri juga. Makanya gitu. Itu makanya mungkin ini kan jadi lingkaran gitu ya. Kita nggak tahu soalnya. Ya kasihan juga ketika terjadi hal seperti itu di dalam sebuah rumah tangga gitu. Biasanya korbannya itu selain trauma tuh dia ini sih, maksudnya oke trauma, tapi lepas dari
lingkaran itu ya, KDRT itu sendiri itu susah nggak? Banyak kan yang susah, buktinya yang kemarin mencabut laporan gitu. Nah, itu tuh kayak gimana ya? Gimana ya? Jadi ini perempuan ya, kebanyakan yang perempuan gitu loh. Korbannya di perempuan, gimana caranya mereka keluar dari kondisi itu? Karena korban ini kan kayak udah dibentuk tuh pola berpikirnya sama si pelaku gitu, kayak dia dimanipulatif gitu kan. Dibenarkan kesalahannya dia menjadi ya kayak brainwash gitu, udah didoktrin macam-macam dan dia tidak menyadari. Nah makanya itu kadang kan kita suka lihat tuh di media sosial ada yang menawarkan konseling atau menawarkan yayasan-yayasan, itu bisa juga jadi pertolongan lewat itu. Kalau misalnya kan mungkin takut kalau misalnya langsung ke mungkin dari keluarga dulu terdekat. Kadang di keluarga juga seandainya tidak dapat pun harus keluar lah, maksudnya gitu konseling itu. Mungkin konseling di medsos banyak kok yayasan-yayasan yang membuka layanan konseling gratis, tidak berbayar. Gimana memulainya kalau misalnya dia ada ketakutan gitu loh, Dak? Walaupun itu banyak ya pelayanan yayasan-yayasan kayak gitu tuh biasanya ya mereka kan anonim, kita bisa melaporkan secara anonim, kita ceritakan kejadiannya apa kayak gitu. Minta solusi gitu ya, lebih tepatnya. Pasti nanti kan biasanya sih nanti pasti ada dukungan relawan, memberi dukungan emosional. Dan berarti relawan gitu biasanya. Dari keinginan kamu sendiri gitu loh, yang ada di ruang apa ya, sekarang lagi ada di dalam situasi itulah ya, di situasi yang nggak bisa lepas gitu. Ya mungkin udah puluhan tahun mungkin gitu kan, kita nggak tahu di luar sana mungkin banyak dan nggak mampu gitu loh, nggak bisa untuk keluar padahal ingin. Nggak mungkin sih ada orang yang bisa berlama-lama sampai puluhan tahun hidup bersama orang yang kasar menurutnya, yang terlalu mendominasi, yang kontrol berlebih ke diri kita gitu, nggak mungkin aku rasa. Cuma ya caranya pasti itu banyak yang dia faktor. Harus cari tahu gitu loh, gimana keluar dari situ kan kadang tertutup, seakan-akan tertutup, ini aku harus bagaimana nih. Dipikir nggak apa-apa, yang apalagi hal psikis gitu. Tapi kadang-kadang mungkin si yang korban ini mungkin malu sih menceritakan. Karena aib itu berasa. Dia berasa aduh nggak enak kan, ini kan masalah keluarga gitu. Iya, normal budaya yang ada itu kan. Iya, dia lebih memilih udah dikit aja sendiri, padahal itu berefek buat mentalnya dia gitu kan. Nah makanya itu yayasan-yayasan yang kalau kita lihat di miskin kita nggak kenal siapa kamu, nggak kenal, terus juga nggak tahu gimana backgroundmu gitu kan. Aku rasa itu bisa membantu deh. Iya, gitu. Coba aja, banyak ya. Banyak kok yang bisa ngebantu. Banyak kok sekarang relawan soal dukungan perempuan ini banyak banget. Di medsos juga bertebaran. Banyak. Emang balik lagi ya, kayak dulu kita pernah bikin tentang toxic itu. Jadi memang gimana caranya supaya nggak. Aku sih mengerti dan paham banget kalau orang tuh bisa sulit untuk ngelepas dari itu, karena kalau kita nempatin diri di posisi itu mungkin juga begitu, tidak mudah. Banyak yang aku masih cinta, aku masih ingin dia berubah, aku takut, aku segala macam, itu udah pokoknya semua tentang apa yang kita pikirin kan gitu. Makanya kayak gitu-gitu tuh memang harus ada orang terdekat dulu ya, entah teman, entah sahabat, entah saudara gitu, entah keluarga, untuk sharing dulu minimal. Nah dari sharing itu ada solusi pasti kan gitu kan. Paling nggak ada solusi, cuma memang tetap aja ya. Pasti biasanya takut nanti disalahin makanya misalnya. Nah iya. Apalagi kalau misalnya ya, dulu kamu sih dulu maunya sama itu kan. Balik ke yang dulu. Kamu sih dulu diingetin lagi. Udah dibilangin suka nyubit. Sekarang dicubit deh lu. Apa? Iya kan sekali kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kayak misalnya ya itu reaksi wajar dari orang-orang di sekitar gitu. Tapi tujuannya kan adalah kita mencari bantuan gitu, emosional. Iya ya, maksudnya kalau tapi kamu nggak misalnya ada temenmu atau orang lain tiba-tiba curhat bahwa pasangannya tiba-tiba kayak melakukan kekerasan gitu, kira-kira reaksi kalian apa? Ya. Kita bingung ya, kita tanya apa ya reaksi kita. Kalau aku sih kayaknya lebih mencari info lagi lebih dalam apa yang terjadi, kan kita nggak bisa langsung menerima gitu aja apa yang dia sampaikan gitu loh. Kadang bisa terbalik, dia merasa jadi korban, nggak tahu dia pelakunya. Itu ada ceritanya gitu loh. Atau nggak kadang pencetus-pencetus yang gitu ya, misalnya orangnya yang ternyata yang bikin gregetan. Makanya nah iya kan akhirnya balik lagi kan kalau kita bikin gregetan ya, iya lalu pantas dipukul aja kayak gitu. Tapi emangnya sampai mukul loh, nggak gitu. Makanya itu maksudnya. Makanya perlu cari informasi dari dia yang emang masuk akal, apakah dia emang jadi korban atau sebenarnya dia jadi pelaku gitu loh. Karena pelaku pun juga dia
lebih cenderung pintar kan memanipulatif itu, membolak-balikan gitu kan. Terus dia juga bisa mengontrol ini korban menjadi merasa bersalah, menjadi itu yang hebat itu. Makanya kan keren kan. Makanya di situ korban yang kayak gitu susah untuk keluar gitu loh, karena dia udah kayak oh iya emang aku salah, emang gitu ya. itu yang ngeri. Aku pantas mendapat perlakuan ini karena aku salah. Nah gitu. itu udah pengkondisian dari si pelakunya ke korbannya. Itu kan ada yang kayak itu, apalagi perempuan kan kayak yang ya udah di rumah aja, udah salah satunya itu, udah nggak usah kemana-mana gitu, semua udah aku yang urus kan kadang gitu. Padahal maksud tertentunya ya membuat dia udah stay di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak sangkar burung di dalam kadang-kadang juga yang maksudnya yang suka melakukan KDRT di rumah juga menutupi kesalahan. Bisa di luar sana dia akan misalnya dia begitu gitu, mungkin dia ada apa di luar sana terus akhirnya begitu, perubahan sikap yang kita nggak tahu ya saat pasangan dulu romantis, dulu nggak pernah sama sekali nyentuh gitu loh, maksudnya kasar, terus tiba-tiba berubah. Itu balik lagi tuh kayak apa yang terjadi. Gue melihat sih memang tetap case per case-nya gitu ya, maksudnya kasus ini nih gimana nih, kenapa dia berubah sampai kayak gitu kan. Tapi berarti dukungan emosional yang bisa kita berikan adalah ya sebenarnya dengerin dulu ceritanya. Bener ya, dengerin dulu. Dan kita juga nggak salah tanggap kan, nggak salah respon juga ke mereka. Terus menurut aku tapi kalau udah ada di batas sampai bonyok, ngerti nggak lu? Dia temen lu cerita udah bonyok berdarah dan udah jelas salah aja. Kalau menurut aku itu sih nggak wajar sih kalau udah kayak gitu tuh udah menurut aku ya. Nontonin ke dokter. Pertama itu ke dokter dulu. Iya kan, udah bonyok dulu. Mungkin dia mau visum apa segala macem. Terus setelah itu mungkin kalau biar tenang gitu. Cuma kalau udah sampai darah gitu loh yang keluar gitu dan apalagi dia bercerita tidak hanya sekali gitu, mungkin berkali-kali dan dia mungkin menutupi itu. Udah jelas tuh. Baru kita mungkin suggest mungkin kamu ke ibumu dulu lah ya, ke orang tua gitu. Ke orang tua. Terus itu enak tuh yang kayak gitu untuk kita ngebantu dia mencari jalan keluar. Nah yang terjadi kalau misalnya yang kayak tadi itu loh yang terlihatnya memang tidak terjadi, cuman ternyata dia hancur mentalnya gitu kan, terus dia dikukung nggak bisa kemana-mana, itu tuh yang sulit gitu. Padahal itu sebenarnya kan kalau kita lihat undang-undangnya udah termasuk KDRT gitu. Dan apakah itu karena informasinya kurang tentang KDRT jadi mereka menganggap oh ini belum KDRT. Tapi gitu. Semenjak aja banyak berita-berita itu kita jadi makin tahu berani yang speak up gitu ya. Banyak yang speak up gitu kan. Maksudnya jadi kayaknya memang harus ada yang duluan dilihat gitu loh. Kalau kayak kita duluan misalnya kita si korbannya malu atau nggak enak gitu ya. Iya. Jadi harus ya misalnya di sosial media di mana-mana juga banyak sih kejadian-kejadian gini ke blow up aja sendiri, bukan karena artis juga kan kadang banyak tuh gitu. Juga ke blow up gitu. Jadi kayaknya jadi mencontoh itu ya mungkin yang berani itu. Aku rasa kalau udah harus ada batasan ya. Ke situ tuh harus ada batasan, jangan sampai sampai puluhan tahun kamu digituin. Udah, jadi akhirnya gini, kalau sudah sampai puluhan tahun atau belasan tahun itu berasa kayak gini loh, kayak hal itu wajar gitu loh. Oh aku dipukul wajar-wajar aja kok gitu kan. Akhirnya di sini tuh polanya jadi dia marah aku dipukul, oh emang begitu polanya gitu. Ya, jangan sampai gitu loh. Jangan sampai itu terpola yang korbannya nggak menyadari itu loh bahayanya. Jadi kayaknya lebih cari tahu lagi ya informasi sebenarnya KDRT yang sebenarnya itu apa aja selain fisik gitu kan. Terus kita lihat undang-undangnya itu seperti apa. Jadi banyak ya kita mengumpulkan informasi, literasi dari mana-mana untuk mengetahui apakah itu terjadi di aku atau enggak gitu kan. Apa yang harus aku lakukan. Informasi harus benar. Sampai kita ujung-ujungnya gitu ya. Masih aja kayak gitu. Iya benar. Ya kalau aku sih kalau untuk si pelaku KDRT-nya harus ada efek jerah sih. Entah apa ya gitu ya, maksudnya entah kadang dilaporin tuh udah berasa kayak deg-degan ya, pakai baju oranye loh, hati-hati loh saya pakai baju oranye lah, udah berasa ini ya apa sih kayak apa shock gitu loh, terapi gitu ya, maksudnya dia begitu aja mungkin berasa gitu. Jadi gue rasa yang begitu juga harus ada efek jerah, jangan hanya si korban yang mikir gue harus gini harus gini, ini si pelaku ini juga harus diapain nih gitu loh, maksudnya harus ada efek jerah gitu loh. Ya susah sih kalau misalnya apa ya karena nggak terlihat, karena di tahun-tahun pertama mungkin semua berjalan normal, terus
ternyata di tahun kemudian dia berubah, nah itu kan yang agak susah untuk menarik Susah. diri gitu. Iya. Karena udah involved, maksudnya Udah terlalu dalam, udah terlalu ya, dalam iya. hubungannya, terus nggak bisa lepas. Terus kita gitu. juga nggak bisa mengerti juga sih kalau misalnya oh ya aku mengerti karena dia dulu waktu kecilnya begini-begini, kan kita nggak bisa juga loh kayak gitu, enak aja loh gitu kan. Karena kita udah dapat itu kan perlakuan-perlakuannya Nah, kan dia. kita kan udah perlakuannya, terus kita akhirnya kita mencoba mengerti kalau dia gitu, tapi kamu bonyok, hancur. Nggak sempet kayaknya ada apa di balik perlakuannya dia, kayak nggak sempet deh, karena Kalau kita udah seandainya kalau ada orang kayak gitu tuh kayak nggak menurut aku nggak usah ngelihat dari situnya. udah Kalau jelas dah itu bukan apa ya, dia sekarang udah dewasa loh, gitu. bukan Maksudnya manusia dia- deh, masa terus dia gitu. bisa Mau terus-terusan melanggar melihat. hak manusianya gitu kan. Iya itu maksudnya. Jadi Terus Jadi udah nggak mungkin ada gini empati. kali ya, kamu menyayangi dirimu gitu. Ketika kamu menyayangi dirimu, kamu akan bisa untuk apa ya, cari tahu lah. selamat gitu ya. Iya. Jadi pasti, maksudnya kita harus tahu diri kita berharga gitu loh. Ya terlepas dari itu ya doktrin-doktrin si pelaku. Nah, itu yang susah nyadarin gitu loh. Iya. Ada ancaman kan, karena orang Iya, terdekat jadi kita diancam. nurut biasanya. Awas tuh ya, jangan sampai Jangan tahu. bilang, Iya. jangan bilang. Tapi pernah tahu nggak ada yang misalnya sinyal-sinyal KDRT, pernah lihat nggak yang di media sosial orang kirim apa Tanda-tanda. nganterin baju atau nganterin laundry atau nggak tukang pizza nganterin terus dia ngasih selipan gitu. Oh, Pernah jadi denger ngasih deh, kasih kode-kode gitu kan. Iya. Minta tolong. Ada deh kayaknya aku pernah lihat gitu. Jadi kasih kayak dia ngasih Dia kode minta apa, bantuan. Minta bantuan, caranya gitu, begitu. atau dia Ada ngasih gitu ya? selipan gitu. Ada nggak sih Aku di pernah sini? lihat deh di Ada. gimana ya itu aku pernah lihat. Itu bisa jadi enggak, itu juga bisa jadi tips ya, maksudnya kalau seandainya Emang benar-benar nggak bisa bergerak kalau ya. bisa iya, bela jadi nggak apa-apa kayak gitu, kamu bisa selamat gitu Iya. loh, apapun caranya kan, kalau emang mau selamat loh ya, kalau Iya. memang kamu aku masih mencintai, aku masih ini ya, kalau begitu nanti akan jadi apa lagi ya, muternya terus kayak Mut- gitu. Berulang lagi. berulang kejadian lagi itu, tapi kalau kejadian memang itu. harus aku nggak mau diginiin gitu, aku nggak mau diginiin, aku harus apa ya, nggak mau gitu diginiin, harus maju gitu loh. Ya boleh tuh yang kayak gitu minta Ya, aku pernah tolong lihat deh, gitu. kode. Tapi kadang Itu udah ada parah yang itu nge, sih. ada yang enggak. Nah itu yang nggak ngeh Enggak itu tahu kan. nih ini apa sih? Maksudnya apa? sih gitu kan. Nggak, lagian juga kadang-kadang kalau kita misalnya dia nulis help gitu ya, Kayak gitu kan terus pasti mereka apaan gitu. sedangkan dia Dia Terus baik-baik biasanya aja. baik-baik aja aja gitu. pesan pizza Maksudnya berdua, makan apa? berdua, Iya. coba apa coba. Iya kan? Jadi rancu kayak gitu. Kayak gitu terus di mana gitu. Aku pernah lihat deh di restoran apa Mungkin gitu. harus jelas Di ya. restoran terus nyelipin ke waiternya gitu. Kan Padahal dia bingungnya. dinner berdua gitu ya. Aku bingung Kayaknya ya. baik-baik aja kok ada Nah itu nggak kelihatan, Tapi jangan jadi rancu. prank ya. Jangan bahaya. Ya kalau menurut aku yang Iya, iya. jadi korbannya dia lebih itu sih menyadari kalau misalnya dia merasa dirinya tidak baik-baik, dalam artian dia rasa yang dia dapat misalnya nggak nyaman, ya jangan disangkal gitu loh. Dia harus benar-benar oh ini emang aku misalnya lagi sedih, aku misalnya lagi tersiksa, itu harus dirasain gitu. Habis itu kan biasanya kan nggak boleh kayak gitu kan. Ada yang jangan, ini cuman banyak sangkalan-sangkalan, akhirnya dia tidak jadi ekspresikan rasa yang dia punya gitu loh. Dengan dia merasakan, dengan dia tahu harus bagaimana, akhirnya kan dia bisa nyadarin tuh, oh rasaku begini, ini nggak baik, ini nggak normal. Dari situ dia akan melakukan tindakan. Itu sih menurut aku gitu loh. Karena orang di sekeliling kan nggak mungkin tahu ya apa yang terjadi saat itu tuh, Ya, itu nggak akan tahu diri ya. sendiri ya. Jadi kemauan dari diri sendiri sih. Jangan disangkal emang kalau benar, kalau misalnya kalau Rasa yang kamu dapat yang tidak baik gitu kan. kadang otak tuh tik. Iya, makanya begitu kan. Makanya maksudku gini, kan kadang-kadang orang bilang jangan sampai itu menjadi alasan. Ada yang bilang, lu alasan aja lu Pak ini, padahal sebenarnya lu pengen pergi. Ada yang bilang kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu. Alasan Ya itu apa-apa. susahnya orang untuk lepas dari itu tuh banyak makanya gitu. kadang kan terus kan kita jadi takut ya, kita jadi takut Iya. untuk jangan-jangan nanti kita dibilang alasan, kan kadang-kadang gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya menurutku ya kita punya ngumpulin bukti akhirnya. Ya itu juga perlu kembali lagi buat menguatkan nih apa yang kita rasa itu ya harus bisa juga memfilter gitu loh. Kan orang kan cuma lihat luarnya aja, kita yang ngalamin gitu. Jangan membuat pembenaran itu kan. Kalau misalnya pasangan kita ya KDRT dalam bentuk apapun lah gitu loh. Kalau emang itu salah ya akuin itu salah, jangan ini dia lagi kalau begini, ngomong dia sama lagi begini. pasangan, kamu jangan begitu gitu.
Lah, pelaku KDRT udah jelas dia kayaknya lebih ke yang kayak manipulatif. Mungkin dia itu. enggak, aku rasa Pasti kita ada kalau ya. kita di posisi itu pasti akan kita pertama mesti melawan. Enggak mungkin sih diem Banyak aja. loh nanya gitu. Ya ngelawan, tapi kan makin balik makin gitu. Nah, akhirnya kita berpikir nggak sih habis itu, tapi pasti prosesnya dia udah Ada berusaha, ya, ada usaha. fase-fasenya dia udah jalanin gitu kan, dia udah coba A, B, C, ternyata nggak bisa. Mau di situ terus atau dia berusaha keluar dari benar dari area kayak itu, dari gitu. lingkaran itu. lingkaran setan itu. Bahaya sih, bahaya. Tapi Iya menurutmu sih. nih pelaku KDRT itu kenapa sih kok bisa dia kayak nggak punya empati, kayak dia tega gitu loh dengan orang Ya. terdekatnya kayak istrinya. Iya, satu lagi Pacaran pun perasaan juga ada. superior, Iya, koordinat dan subordinat. Jadi aku lebih dominan dari kamu gitu loh. Hmm. Ada yang bilang bahwa dia sebenarnya takut kehilangan gitu loh. Takut kehilangan pasangannya. Cinta banget. Makanya Sampai- jadi Pokoknya kayak posesif mengkrem yang gitu. Nah, jadi keterlaluan. jatuhnya kayaknya itu deh posesif. Jadinya itu kan berarti Berarti posesif. lebih cenderung dia emang kena mental ya kan sebenarnya, bukan yang bukan mungkin belum sampai langsung ke situ kena mental gitu. Tapi mungkin dia ya dia posesif aja gitu. Terus sampai dia takut kehilangan, terus over control terhadap pasangannya gitu kan. ya pemegang Sampai- kuasa dan kendali. Nah, maksudnya dia kan pasti begitu tuh. lu punya gue gitu, nggak boleh Iya, emang kemana-mana. kebanyakan tuh yang mendominasi. Iya. Dan kalau kita sudah biasanya punya rasa dominan yang lebih tinggi itu kita mau Nggak sadar pasangan, malah. nggak sadar terus, dan mau pacar kita sesuai sama apa yang kita inginkan. Nah, kalau berubah dikit baru nggak terima, tampol. tampol. Jadi kayak nggak, kamu harus sesuai apa yang aku mau gitu. Misalnya dia maunya mungkin harus apa ya, memperlakukan aku, kamu kok gini sih, nggak gini. Jadi apapun yang hal-hal kecil yang menurut nggak sesuai pun itu jadi masalah besar Jadi gitu. Dan akhirnya tangan pun maju melayang. Jadi mendingan itu nggak usah Aduh. dipertahankan ya hubungan kayak Iya, gitu. Walaupun karena kamu cinta Sedini apa, mungkin sih, Iya, sedini kan, mungkin. iya. Karena kan bagaimana gitu udah ya. kayaknya akan berulang lagi kan orang yang perilakunya kayak gitu loh. Bahaya memang. Nah, Harus Kita- berani. Makanya kita mencoba, salah satu dukungannya yang bisa dilakukan adalah yaitu dukungan emosional, mungkin mencari media sosial. Di media sosial itu bukan cerita kesedihanmu di media sosial, Nah, bukan bukan. itu sih maksudku, lebih ke pada Solusi apa yang terjadi di kamu. ada kok organisasi di media sosial itu yang membuka layanan konseling itu ada gitu loh. Iya, konseling itu dibuka deh gitu ya. Maksudnya gimana cari tahu, gimana supaya aku cari. bisa kan berarti geraknya dari diri ya. Mulai dari diri sendiri. kita Iya. sih ya. Geraknya Jadi dari diri sendiri. Tapi jangan cerita aku dipukul ini, nanti interpretasinya akan berbeda orang-orang. Cerita ini memang kamu ini gara-gara kamu sih pasti kayak gitu-gitu kan jadinya kan. Terus nanti dia down lagi Ya. gitu. Ya, Jadi berarti arahin langsung pada orang yang tepat ya gitu sharingnya. berceritanya Jadi, sama wadah yang tepat ya gitu loh. gitu. Jangan cuma sekedar sharing aja nanti. Ya kadang-kadang beda juga lagi. dia mungkin kadang keluarga juga malah membelain si pelaku. Kan kadang-kadang udah gitu kan. Iya. Jadi pantes terus aja. terus udah gitu ke keluarga diri kita sendiri juga kita nggak dapat support di situ. Iya. Misalnya, Terkesan nggak netral ya. Kalau orang deket malah harus nggak keluar netral. memang Iya benar sih, benar. konseling itu. Kita cari orang yang netral, wadah yang netral buat berbagi itu, dan jangan takut ya kalau misalnya mau berbuat sesuatu demi kebaikan. Kurasa sih jangan takut ya. Biasanya kan ketakutan itu akhirnya nggak jadilah, cuman dia Iya, terus tersiksa takut gitu. itu kadang-kadang nggak bisa bergerak. takut nggak? Takut akhirnya berdiam diri aja, ya udah mau dihajar ayo. Jangan Apalagi dong, lo kan ada yang begitu, orang. makanya kasihan perempuan. Ini kita ngomongin perempuan ya gitu. Kayak kejadian kemarin itu yang artis ini cukup bagus gitu karena dia langsung bereaksi kan. Begitu dia dapat kekerasan itu dia langsung bergerak gitu loh. Dia nggak berdiam diri gitu. Tindakan yang berani sih sebagai perempuan kan. Ada kan perempuan yang ya dia merasa lemah jadinya nggak berani ngapa-ngapain. Iya sih, tapi memang harus, tapi makanya itu tadi yang kamu bilang, mesti hati-hati juga melihat itu. Jangan-jangan ada yang bilang bahwa playing victim, ada yang kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya tuduhan-tuduhannya itu maksudku, aku sih nggak ngomong, jadi speak up, makanya itu langsung pada ininya dulu deh, menyelesaikan masalahnya dulu gitu. Kayak, secara emosionalnya dulu gitu, supaya nggak kemana-mana nanti. Dirinya dan cari wadah yang tepat Iya. untuk berbagi itu gitu. Selamatin dirinya dulu gitu. Iya. Ngeri ya, pelakunya tuh emang
Karena orang jadi terdekat, kita juga pasti merasa karena dia dekat lebih karena kan lebih dekat lebih gampang apa-apa mukul. gitu. satu lagi 2 kali Iya, terus aja. Emang kalau orang terdekat lebih gampang mukul, karena dekat. Cuma jauh tuh. nggak bisa, susah. Iya, tuh orang terdekat tuh bahaya. Bahaya, jangan percaya sama Loh, gimana kita ini? Enggak. siapapun Ya. lah, waspada Ini gitu. menjadi Karena sama kita joke kan gitu enggak, ya. karena kita ngebahasnya kan KDRT, Ah, pasangan dalam rumah tangga. Jadi orang terdekat itu gini loh, orang terdekat itu juga menurut aku nggak bisa kita 100% percaya gitu aja. Maksudnya sewaktu-waktu ada apa ya masalah atau apa, mereka orang-orang terdekat tuh biasanya lebih berubahnya lebih Menyakitkan. ngeklip gitu loh, tek gitu loh, bisa Nggak ngerubahnya nyangka nggak gitu nyangka loh. gitu kan. Tindakannya kadang-kadang nggak nyangka. Orang ya banyak lah berita lah orang terdekat Kebanyakan ngapain. orang gitu. terdekat. Curcol. Enggak. Enggak, kita cuma lebih ngingetin lebih hati-hati gitu loh, walaupun itu orang terdekat sih. Iya gitu. Iya. Kita deket-deket dulu. Jangan nanti dekat-dekat Dekat-dekat ada mau foto, maksudnya, dekat-dekat mau foto. nyubit gitu. Dekat-dekat. Ya udah, jadi kayak apa kalau kamu dalam situasi saat ini dalam situasi apa ya ruang KDRT itu gitu ya, Nggak laki nggak perempuan, Nah, semuanya. benar. Kita nggak ngomong anak-anak juga, maksudnya Ya. berani keluar dari situ cari konseling. Coba. Tapi cerita dulu ya ke orang-orang terdekat dulu Coba gitu. kalau bisa Apa kata ini. mereka gitu loh, apa support dari mereka kita dengar. Tapi kalau menurut kamu kurang puas dengan Coba support, cari. nah Wadah. itu Wadah yang ada tepat, ya. konseling gitu. Kalau udah sangat membahayakan, aku rasa mungkin ke next level lagi ya. Lapor polisi Dibantu atau dengan perlindungan orang-orang anak dan terdekat. perempuan ya. Iya, bisa juga. Karena Iya. itu maksudnya sekarang di Indonesia itu kan udah banyak tuh yang Ada, begitu. iya. Kalau di luar mungkin udah berani ya orang kayak gitu ya, Iya. lapor-lapor gitu. Kalau di sini agak Takut nanti apa. Tapi ya kita orang timur, coba- kita orang coba timur gitu. jalurnya diinin dulu, diikutin dulu aja ya. Aku pikir itu sih dukungan emosional dulu supaya karena supaya dia pulih kan, supaya dia Ya nggak benar. merasa trauma. Dia Kadang-kadang merasa nggak bisa move on kan dari itu, terus dia nggak bisa melanjutkan gitu loh kehidupan Iya, yang lebih takut. baik karena takut ini takut itu. Kayak ketemu orang juga mungkin kayak Ya. Jadi nggak enak. langsung Efeknya gitu. itu ya dari situ. Kayak nggak percayaan jadinya. Berarti yang sebaiknya itu keluar panjang. dari area itu kan, baru kita dukung emosionalnya terus menerus Kalau kayak dia gitu. nggak mau keluar gimana, Tik? Dia senengnya maunya di situ. Terus gimana kita mau dukung Ya, Ya paling mana nggak, banyak. akhirnya menguatkan aja, makanya itu akhirnya jadi dua-duanya si pelaku kita kasih kayak apa dibenerin bahwa kamu jangan melakukan itu gitu. Kebanyakan Kalau seperti aku lihat pelakunya tuh lebih Nggak denger. cenderung dia lebih sakit gitu loh, lebih kan dia itu yang macam-macam makanya kan kan. aku bilang tadi dia bahwa memang mungkin dia juga paham sekaligus mungkin dulu dia korban gitu loh. Jadinya Tapi memang kadang si harus pelaku di- itu maksudnya ada nggak sih yang aware gitu loh kalau oh ya aku salah, aku gini. ya mungkin dia aware tapi dia nggak tahu Nggak harus bisa gimana ngontrol kontrol. gitu. Makanya kontrol emotion gitu Iya. kan. Mungkin dia butuh pertolongan juga untuk apa Sebenarnya dia butuh emosi, pertolongan. kontrol emosi gitu. Ya sebenarnya balik lagi ya kayak kamu harus tahu sih jadi diri kamu gitu loh. Kamu harus balik lagi ke sini gitu. Kenapa aku mukul ya? Kenapa aku emosinya kayak gitu ya? Kenapa gitu. gue meledak-ledak ya gitu kan? Ada apa gitu loh. Coba gitu dulu deh. Untuk pelakunya nih. Semua orang menurut gua Pelaku. Untuk pelakunya begitu. Kapan dia nyadarinnya gitu? Udah menurut kejadian loh. Menurut gua enggak sih, kayak awalnya kalau kamu sudah begitu tuh maksudnya kayak kembali lagi gitu loh jati diri kamu. Maksudnya kenapa kamu kok begini ya? Aku begini. Maksudnya kalau orang kalau udah sadar gitu mungkin akan cepat sembuh ya, apapun itu Nggak lah akan ya. ada KDRT kalau kayak gitu. Ya, Nggak. kan Berita-berita KDRT itu nggak akan ada. Makanya itu loh. berarti kalau itu udah nggak bisa iya. yang aku bilang tadi, berarti orangnya memang udah Sudah kelewatan mungkin sampai dia seperti itu kan. Tinggal berarti korbannya yang harus dikuatkan. Dia harus banyak belajar gimana nih cari tahu untuk melindungi haknya dia tuh seperti apa gitu kan, menghadapi orang-orang yang kayak toksik kemarin itu, terus yang gimana berperilaku semena-mena sama orangnya, harusnya dia lebih paham dan lebih pintar. Jadi dia tahu harus bersikap gimana, dia harus tahu bertindak gimana gitu. Iya, Oke. benar. Siap. Jadi jangan berlama-lama di ruang itu sih, ruang lingkup Iya. itu. Segera berpikir, segera gimana ya, aku harus ngapain, maksudnya setelah ini stepnya apa gitu loh, menurut aku biar dan cepat gitu, kamu sembuhnya cepat kalau kamu mau gitu loh merecovery dirimu sendiri. Ya. Oke? Semangat, Harus berani, harus harus berani. kuat. Itu cerita berikutnya. Terima kasih. Bye bye.